Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Siprama TV. Saya Kodri Haidir dan sebelah saya Pak Ustadz Hairul Anam. Dan kali ini kita lanjut lagi di Q&A tanya jawab. Langsung saja di pertanyaan yang selanjutnya nih Pak Ustadz nih. Ada Putri Diana nih. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana cara menghilangkan rasa malas saat sedang puasa? Sedangkan seperti yang diketahui bulan Ramadan itu bulan yang penuh keberkahan dan mencari pahala. Gimana tuh Pak Ustadz? Coba mungkin Pak Ustadz bisa jawab. Baik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, memang kita sudah memasuki di bulan yang penuh berkah, bulan yang mulia, bulan Ramadan, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, wa huwa yubashshiru ashabahu qad ja'akum Ramadan. Di mana barang siapa, ini hadis menjelaskan atau mengabarkan kepada para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana ketika datangnya bulan Ramadan agar sambutlah dengan bergembira menyambutnya. Begitu dengan kegembiraan. Kenapa? Karena di dalam bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia, bulan yang dimana di dalamnya terdapat ibadah puasa, bulan dimana pintu-pintu langit, pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pintu neraka ditutup, dan begitu pula bulan dimana setan-setan dibelenggu, setan-setan dirantai, dan dimana bulan di dalamnya ada satu malam yang begitu luar biasa yang sering kita sebut dengan malam Qadar atau Lailatul Qadar. Maka dari itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjumpa lagi dengan bulan Ramadan, Syahrul Syiyam, Syahrul Quran, di mana bulan diturunkannya Al-Quran, bulan yang begitu mulia di antara bulan-bulan yang lainnya. Maka ketika kita datang bulan Ramadan, hendaklah bergembira, bersemangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggalkan hal-hal yang sia-sia, tinggalkan dulu duniawinya. Kita fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah. Jangan sampai kebalikannya. Ketika kita datang bulan Ramadan, hati kita menggerutu. Mas Kodri tahu menggerutu? Tahu, ngedumel. Ngedumel, betul. Kalau bahasa Betawinya ngedumel atau ngeluh. Ketika kita datang bulan Ramadan, maka jangan sampai mengeluh, jangan sampai menggerutu. Jangan bilang, kita biasanya orang yang beriman ketika datang bulan Ramadan, maka terucap oleh lisan kita, marhaban ya Ramadan, marhaban syahrul syiyam, marhaban ya Ramadan, selamat datang bulan Ramadan. Tetapi orang yang datang bulan Ramadan malah mengeluh, ngedumel, maka bisa jadi itu dosa besar. Kenapa? Karena bulan Ramadan adalah bulan yang dinantikan oleh orang-orang yang beriman. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang ngeluh ketika datangnya bulan Ramadan. Nah, salah satu untuk meningkatkan ibadah ketika bulan Ramadan seperti apa? Maka ketika datangnya bulan Ramadan, jangan sia-siakan. Kenapa? Karena ini bulan yang begitu mulia, bulan di mana ibadah sunnah dilipat gandakan, ibadah yang wajib dilipat gandakan. Lalu ibadah yang sunnah bahkan nilai ibadahnya sama seperti ibadah wajib. Yang ibadah wajib nilai pahalanya berkali lipat. Bahkan yang ibadah wajib nilainya berkali-kali lipat, bahkan bisa sampai dikalikan dengan 70 kali lipat. Maka orang yang datang bulan Ramadan lalu mengeluh, dia tidak semangat, maka dia orang yang tidak beruntung, orang yang tidak bersyukur. Kenapa? Karena begitu banyak, mungkin di tahun lalu saudara-saudara kita masih lengkap, namun ketika memasuki bulan Ramadan tahun ini mereka sudah meninggalkan ini. Nah, maka dari itu sebagai penyemangatnya gimana?
ketika kita memasuki bulan Ramadan, maka bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah. Iya, bersungguh-sungguh. Kita siangnya berpuasa, malamnya berqiyamul lail. Menjalankan malam-malam ini dengan beribadah, baik dengan sholat taraweh, baik dengan membaca Al-Quran, bertadarus Al-Quran, bertadabur Al-Quran, bahkan kita mengerjakan sholat tahajud. Jangan sampai tinggalkan. Kenapa? Karena begitu banyaknya pahala yang didapat ketika bulan Ramadan. Dan ingat, kuncinya ketika kita beribadah, kita harus mempunyai tanaman dalam hati kita, bahwa kita tidak tahu umur kita sampai kapan. Bahkan 1 menit ke depan, 2 menit ke depan, 1 jam ke depan, kita tidak tahu apakah umur kita masih hidup atau diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika memasuki bulan Ramadan, bayangkan kalau bulan Ramadan ini adalah bulan terakhir kita. Maka ketika kita beribadah di bulan Ramadan dengan mempunyai prinsip seperti itu, bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan terakhir kita, maka insya Allah kita akan bersemangat menjalankan ibadah-ibadah Ramadan. Kita akan bersemangat lagi membaca Al-Quran. Kita akan bersemangat lagi mengerjakan amalan-amalan ibadah lainnya, sedekah, sholat taraweh, dan sholat tahajud. Insya Allah dengan demikian kita akan bersemangat dalam memasuki bulan Ramadan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Jawabannya sudah dijawab. Berarti kita harus sungguh-sungguh ya dan Betul. niat. Kita berniat bersungguh-sungguh bahwa ibadah kita, sholat kita semata-mata karena Allah. Dan ingat, kita punya prinsip bahwa ibadah ini adalah ibadah yang terakhir kita. Kita bayangkan, kita sholat, bahwa sholat ini adalah sholat terakhir kita. Di depan kita ada malaikat maut. Maka ketika itu kita mungkin ibadahnya akan bersungguh-sungguh. Dengan seperti itu, maka amalan-amalan ibadah pun akan lebih baik dan bersungguh-sungguh. Jadi tanamkan ketika kita berpuasa, seolah-olah bahwa besok itu kita sudah tiada di dunia. Dengan demikian, maka kita akan bersungguh-sungguh seperti itu. Oke, itu mungkin sudah cukup jelas banget yang sudah dijawab oleh Pak Ustadz. Mungkin kita akhirin, dan kita jangan lupa nanti ada Q&A berikutnya. Tetap di Si Prama TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.